Ya, Islam. Ini kebetulan kajian sudah habis begini. Ada permasalahan yang belum selesai, Ustaz. Tapi yang saya kira itu penting berkenaan dengan Nur Muhammad, Ustaz. Ada beberapa minggu yang lalu. Ya, Nur Muhammad kemarin terakhir saya bertanya kepada Bapak ini, kalau punya hadis, punya ini silakan dibawa. Saya nggak tahu Bapak punya, kalau punya. Masalah Nur Muhammad memang kalau hadis yang sahih itu tidak ada. Tidak ada. Bisa menjadi ada beberapa sufi ya. Ya. Sufi ini ada menyebutkan cuma Nur Allah ini ada. Kemudian Allah memberikan cahaya. Yang Nur Muhammad memang dari sumber-sumber itu saya Tidak ada yang sahih. Tidak ada. Ada beberapa banyak hadis. Nah, kemudian ketika kita runutkan tentang apa yang pertama kali Allah ciptakan, kita punya hadis Imam Bukhari. Datang orang-orang Yaman bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ji'naka linafqaha fid din wa nas'alu an awwali hadzal amr." Kami datang kepadamu untuk bertanya perkara yang pertama kali, apa itu? Untuk kami bertafaqquh, memperdalami agama kami. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awwala ma khalaqallah al-qalam." Jadi kalau kita mengatakan awwala ma khalaqallah al-qalam, ini ada dua multi makna. Kalau kita katakan awwala dalam posisi i'rab bagi yang paham ilmu nahwu, ini posisinya dharf zaman, keterangan waktu. Kita artikan ketika pertama kali Allah menciptakan qalam, pena, Allah mengatakan kepada kalam, "Uktub maqadirul khalqi hatta taqumu sa'ah." Tulislah semua takdir-takdir makhluk sampai terjadinya kiamat. Itu bukan artinya pena itu yang pertama kali Allah ciptakan. Karena Allah mengatakan, Rasul mengatakan awwala. Ini keterangan waktu. Ketika pertama kali diciptakan kalam. Ini ketika pertama kali diciptakan kalam, Allah berfirman kepada kalam. Bukan artinya yang pertama kali diciptakan kalam. Kita punya hadis Ubadah ibnu Samad. Baginda Rasul mensifatkan wa qaddara maqadiral khalqi qabla 50,000 sanah. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun, Allah sudah menetapkan takdir semuanya makhluk. Maka kita tenang, tidak pernah gundah. Takdir kita 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan segalanya, ciptakan langit dan bumi, kita sudah punya takdir yang Allah tetapkan. Kemudian disebutkan di penghujung hadisnya, wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan arusnya Allah itu di atas air. Itu hadis Imam Bukhari. Tanpa sedikit pun saya plesetkan maknanya ataupun hadisnya. Itu hadis Ubadah ibnu Samad. Kemudian para ulama mengambil kesimpulan, awwalu ma khalaqallah al-'arsy, yang pertama kali Allah ciptakan arsy. Tapi muncul juga para ulama yang bertanya, wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan arsy Allah itu di atas air. Apakah air dulu sebelum arsy? Ini semuanya tidak ada satupun dalil yang sarih langsung mengatakan pertama kali Allah ciptakan ini. Tidak ada. Subhanallah, silakan. Memang selalu kalau bertanya tentang Nur Muhammad itu hadisnya hadis Jabir dari Ma'mar, kemudian dari Zuhri, kemudian dari Sa'ib ibn Yazid. Kemudian Rasul SAW meriwayatkan kepada Jabir. Hadisnya dapat dalam kitab Musannaf Ibnu Abdul Razak. Jadi kalau saya punya kitab Musannaf, tapi di situ tidak ada potongan hadis itu. Kemudian yang kita dapatkan apa? Rupanya kitab Musannaf Ibnu Abdul Razak, Imam Abdul Razak itu kuburannya jaraknya 15 menit dari tempat saya tinggal di Yaman. Kuburan beliau. Dan ada Jami' Abdul Razak As-San'ani. Beliau bukan orang Sana'a, tapi berdiam di Sana'a, nikah dengan orang Sana'a, kemudian dijuluki Sana'ani. Saya tinggal di Qa'sawat, Darussalam di Yaman, dan beliau tinggal masih di Darussalam di Yaman, di Sana'a. Jaraknya memang kita jalan kaki itu 15 menit dapat kuburan beliau. Jadi ulama, gurunya para imam. Imam Syafi'i itu gurunya, Imam Ahmad itu gurunya, para a'imah itu gurunya. Imam Bukhari menyesal tidak sempat menuntut ilmu kepada Imam Abdul Razak As-San'ani. Menariknya kitab musannaf beliau ada sebagian kecil dari isinya yang hilang. Kita tahu ada kitab-kitab para ulama yang hilang, ada sebagian kitab yang hilang. Musannaf Abdul Razak juz pertama itu ada yang hilang, beberapa hadis. Di tengah kitab ada banyak hadis yang hilang. Para ulama mencari di mana hilangnya, tidak pernah didapatkan. Tiba-tiba di ujung abad yang kemarin ada para ulama yang mencoba mendakwakan sudah menemukan kembali.
Kemudian dikeluarkan buku dengan 2 jilid, itu buku yang hilang dari Musannaf Ibnu Abdul Razak. Dari buku yang diterbitkan itu baru muncul hadis Jabir. Itu ada hadis 2 bab khusus. Ini menarik sekali. Di situ di kitab pertamanya beliau langsung membuat kitab Takhliq Nur Muhammad. Judul pertamanya Kitab Takhliq Nur Muhammad, Kitabul Iman, Kitab Iman dan Penciptaan Nur Muhammad. Kemudian disebutkan 2 hadis tadi. Ini kitab ini yang sampai hari ini masih membingungkan para ahli ilmu. Betul tidak itu kitab musannaf, bagian dari musannaf Imam Abdul Razak? Saya termasuk barangkali walaupun sebagai penuntut ilmu yang sangat kecil sekali, saya memberikan perhatian untuk kajian hadis. Saya lihat hadis dan saya sangat tahu hadisnya, bahkan saya hafal hadis penciptaan Nur Muhammad itu, bagaimana Allah menciptakan syajarah walahu arba'atu aqsun, ada 4 cabang untuk pohon itu, kemudian Allah ciptakan Nur Muhammad dan Allah jadikan nur ini fi hijabin min durrati bayda, dari mutiara yang putih, sebagai macam-macam. Dalam kondisi keterbatasan ilmu saya mempelajari sanad hadisnya dan saya mempelajari matannya. Matanya, isi dari hadis dalam kitab yang kita sebutkan itu kebanyakan lafaznya itu rakakah, jauh sekali dari kefasihan. Saya mengatakan jauh dari kefasihan. Bukan orang Arab yang menulisnya. Langsung kita tahu, Pak. Salah satunya di hadis itu nomor 22, beliau menyebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ahsanuhum wajhan, paling indah wajahnya. Wa anwaruhum launan, dan paling terang warnanya. Kalimat seperti ini orang Arab tidak menggunakan ini. Tidak menggunakan pola kalimat seperti ini, tidak digunakan. Maka kita terkejut para ulama di Timur Tengah ketika ditemukan kitab Musannaf Abdul Razak yang hilang. Kenapa ditemukan di Hindia? Dan kenapa lafaz-lafaz yang keluar dari hadis tentang penciptaan Nur Muhammad itu banyak lafaz-lafaz yang jauh dari pola bahasa Arab yang benar. Ini menarik sekali. Karena yang menemukan rupanya salah satu pegawai di Kementerian Wakaf di Dubai. Beliau salah satu pegawai Kementerian Wakaf, akhirnya dikeluarkan dari Kementerian Wakaf di Dubai. Beliau yang mencoba mengutus beberapa utusan untuk mencari ke berbagai macam pelosok negeri, mencari di mana Musannaf Ibnu Abdul Razak yang hilang. Kemudian beliau menemukan, rupanya ditemukan di Hindia. Yang menariknya, itu yang menemukan itu mendakwakan kitab ini ditulis abad 10. Saya termasuk orang yang mempelajari ilmu manuskrip. Jadi saya tahu sedikit banyak tentang ilmu manuskrip, ilmu mansukhah. Jadi kalau kitab Anda katakan kitab, saya perhatikan tulisannya. Ini betul abad 10 atau bukan? Rupanya kitab yang beliau dakwakan itu tulisannya bukan tulisan abad 10. Justru tulisan abad yang lalu. Jadi ini yang menjadikan para ulama menafikan kalau Musannaf bin Abdul Razak. Banyak kelucuan di situ. Saya ingin mengakhiri ini, jangan kita panjangkan lagi. Kita punya kajian yang kita khususkan untuk hadis Jabir ini. Ya, kita punya kajian, nanti bisa ditanyakan itu beliau nih Bang Taufik yang selalu mengambil kamera, mengambil video. Anda bisa nanti memperhatikan dulu, karena di situ panjang lebar kita menjelaskan hadis Jabir yang tadi kita sebutkan Musannaf bin Abdul Razak. Kadangkala kalau kita bukan berbicara dengan orang yang bergelut dengan ilmu hadis, nanti banyak maksudnya yang terpotong-terpotong. Jadi nanti barangkali maksud saya tidak tersampaikan, ya. Karena durasi yang sedikit ini takutnya kita justru tidak tersampaikan. Karena percayaan itu nggak punya habis, ya. Memang saya pernah bacakan ini dari rasa sepi. Tapi hadisnya salahnya sebut. Kemudian kami dengan balikan dengan kayu, beliau kan di Mesir juga. Memang masalahnya beliau nggak ada yang ketemu hadisnya. Sampai sekarang belum ketemu tahu beliau. Jadi coba buka di LinkedIn, kita beliau masih belum ketemu, kan kita nggak ada ya yang mau tadi. Silakan. Sudah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam
Ustaz yang saya hormati, Bapak Ibu jemaah yang saya muliakan, dalam hal bahasan Nur Muhammad tadi kita mengambil satu kesimpulan mendamaikan, ya. Jadi begini, kita ambil sikap beda pendapat. Bila ada pendapat, yang silakan, yang beramal silakan, yang tidak silakan, karena Allah sudah mengatakan lana amaluna walakum amalku, amalan saya untuk saya, amalan saudara untuk saudara, ya. Jadi karena pengajian kita di sini, maaf nih Pak ya, kalau satu kelompok yang itu sama tidak masalah, tapi dalam keadaan seperti ini ya kita harus toleransi beragama. Ini ada toleransi antar umat beragama, ada toleransi antara umat beragama. Jadi demi menciptakan suasana yang berbeda tapi kita bisa damai, ini saya mohon hal yang beda pendapat kita harus beda, dan jangan mengatakan satu, walaupun misalnya ini ada hadis, ini ada, kita katakan dua-duanya. Cuman kalau saya ngambil, misalnya saya suka minum air aqua, kalau saya suka air yang diproduksi Aceh, tapi intinya dua-duanya halal, dua-duanya ada dalilnya. Maka untuk itu tidak ada yang lemah, tidak ada yang kuat. Saya yakin yang lemahnya tidak kuat, saya yakin yang kuat dan memang sudah kuat. Silakan kembali lana amaluna walakum amalku, pegang ayat Allah, mudah-mudahan kita damai. Sebab kalau tidak, ujung-ujungnya kita ribut, ya. Saya insya Allah kalau ibu mungkin tidak, tapi pengalaman ini maaf ya. Jadi pengalaman saya pesantren sejak kecil, kemudian berkembang kepada di luar pesantren. Jadi ujung-ujungnya kalau kita berusaha melemahkan orang marah. Demikian juga sebaliknya. Tapi kalau mengaji satu pihak pesantren semua misalnya, tidak masalah. Orang pesantren itu kalau tidak ada habis salat misalnya zikir besar suara, langsung disebut ini pihak pulang. Sudah ada bagus. Tapi kalau sendiri silakan. Demikian sebaliknya, pihak lain yang tidak boleh sesudah salat apa zikir besar suara, begitu zikir bid'ah. Nah, itu boleh sendiri. Tapi begitu ada dua kelompok yang silakan, yang besar-besar, yang kecil-kecil, bapak sudah kalah. Baca di Arab, salat tidak ada lengkap. Kita bilang dia jahat, ya mungkin kita sudah salah di sana. Mungkin kita yang imam di sana, silap kita. Tapi bagaimana ya Allah, tegaklah mungkin Allah, saya Allah akan menjaga saya. Sehingga walaupun badan kecil, kalau Allah sudah jaga cepat dan ditiup ajar aswar. Tidak tanya besar badan karena semua saya tentara, mantan tentara kuat. Sampai sana lemah, lepeh-lepeh. Tidak besar dia untuk aswar. Jalan yang sa'i itu putar balik selama 7 kali juga tidak sanggup. Padahal di luar tulisan tentera 40 km sanggup jalan dalam satu hari. Ini maaf ya, ini gambaran kita agak luas. Jadi saya mohon kepada kita semua, kita sini wajibmu. Jadi timbul yang beda, sebut dua-duanya ada, silakan amal. Yang ada misalnya Muhammad amal, yang tidak ada tak usah amal, selesai masalah. Jadi mohon ya, jadi mohon maaf ya. Ini Pak Ustaz yang pertama bisa mohon maaf ya, walaupun kita ada beda, tapi saya senang. Kenapa tambah ilmu? Bagi saya aku kalau saya amal semua, tambah ilmu tidak masalah. Dan mungkin saya selama ini maaf ya, hanya saya terus secara akidah saya suka 20 karena dari 9 kecil diajar. Jadi satu kan mungkin tidak mungkin, seperti makanan saja kita biasa yang masih datang ke tempat yang makannya dawat itu lama prosesnya, bukan langsung dimakan. Nah demikian juga karena usia sudah tua, saya tidak amalnya itu, tapi bagi yang tidak, saya tambah ilmu, tapi untuk mengamal tidak. Nah jadi demikian saya kira sebagai gambaran ya. Jadi mohon maaf, kami sangat senang bapak-bapak ada yang dari luar datang kemari, bahkan saya sudah berdoa sekarang. Ya Allah ramaikan jamaah di masjid ini. Walaupun undang ini ada di siaran ini, kemudian saya mohon tidak hanya Ustaz, semua dimasukkan. Tujuannya untuk apa? Jadi semua orang tahu bahwa di Masjid Al-Hidayah Musuh Agung ada 5 macam pengajian, ada 5 kali sehari semalam. Cuman mereka ngomong belum bisa kita akses semua. Tapi hampir saya bilang bayar pun boleh. Sekarang karena uang di masjid agak kurang, tapi ini bisa kita bicarakan nanti. Kalau boleh, ya kami juga akan sampaikan kepada jamaah, ya kita tingkatkan sumbangan ke masjid. Sehingga masjid kita lebih dikenal, bukan dikenal semua bukan, tapi untuk ilmu. Ya itu mereka sebagai gambaran secara umum. Jadi mohon maaf dari saya ulang lagi. Jadi Pak Ustaz yang beda kita beri kesempatan
silakan amal, tidak silakan tidak. Oke? Oke. Kita masyarakat dan masjid tidak. Oke, tidak masalah. Maaf. Untuk saya dulu nih Ustaz silakan. Jadi saya maaf berikan sama maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz dan kajian tentang ini saya kira kalau boleh kita lanjutkan saja Ustaz. Artinya perbedaan pendapat ini saya kira ini akan tetap ada. Cuma bukan Ustaz ada, saya rasa kita mengambil dalam kita ayat kita ini yang Allah wasing ini Ustaz boleh bertanya kepada Ustaz Bashir dan juga ada di Azra dari kalangan di sana dan yang terakhir ini kita presentasi kepada Jazakallahu khair, kita tutupi. Barakallahu fikum. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.